kalau Gede mau balik ke situ lagi nggak apa-apa, silahkan tabrak lagi gitu. Tapi Survivor semuanya tentunya game yang ketiga akan kita saksikan. Silahkan Bayu dan juga Bian. Terima kasih Baby Lee, dan ini dia kita akan masuk ke menuju map yang ketiga pada malam hari ini. Langsung saja Alpine, let's go Survivor. Alpine ternyata Gede nggak kelihatan ke arah Blueville, mungkin mereka bisa ngambil ke arah railroad lagi. Oh ternyata stadium. Stadium kah? Stadium atau ke arah base camp atau Rie? Base camp ternyata yang bakal mereka ambil. Artinya ke arah bawah stadium ataupun arah Rie-nya ini bisa diambil sama teman-teman dari satu esports. Ngelihat dari Vagos mereka udah ngedrop juga ke arah bawah. Vantage sepertinya yang akan mereka ambil. Ini Torat juga nggak bakal sampai sih kayaknya menuju ke arah garrisonnya itu sendiri. Tapi Aimgard sudah melakukan 1v1. Taiwan bersama dengan satu main. Aduh sayang banget itu kontaknya gagal. Padahal satu bisa langsung tumbang. Aimgard masih bisa mendapatkan Ektindir dengan adanya bantuan Shockwave yang connect menuju ke arah Ektindir dan langsung diselamatkan kembali. Tapi Lim terkurung posisinya. Yes, kali ini Lim bakal coba untuk keluar dari situasi yang sulit. Tapi nampaknya memang benar-benar sulit karena lihat ada seorang Ray juga di sisi kiri. Kanannya ada seorang Ayam God, bahkan di garis terdepan nantinya ada satu player EVOS lagi. Lim sudah mulai terbaca ketahuan Gedai di sana yang ternyata mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Teman-teman dari Rivals Divine akan menguasai Fusion secara penuh walaupun masih ada 2 anggota dari arah Indostar yang masih tersisa. Tapi Bigetron versus Kagendra kali ini akan terjadi di arah Railroad yang kalau kita melihat dari seorang Keong sudah mulai membuka tembakan terlebih dahulu. Tidak ada research yang terlalu bagus oleh anak-anak Kagendra yang kali ini hanya bisa memberikan perlawanan sama. Ternyata Surya tetap mampu mendapatkan 1 orang Keong. Pertukaran terjadi banget. Sueb juga harus jatuh di tangan seorang Ray dengan penggunaan mini Uzi Bigetron Delta. Kali ini mulai terpeleset tapi satu esports bisa menjadi faktor X yang nantinya akan merusak tempo pertempuran di antara kedua tim, Bigan. Wah satu esports tiba-tiba join, tiba-tiba masuk juga menuju ke arah sana. Ini juga akan menghancurkan tempo yang dimiliki oleh teman-teman dari Kagendra. Dan Kagendra harus cepat-cepat sadar dengan hal seperti ini. Surya udah berhasil diselamatkan. Nah kalau misalkan 4 lawan 4 kayak gini masih dengan Bigetron ini masih make sense buat balik lagi ke arah Railroad. Karena dia juga udah dapetin poin killnya gitu loh dari arah teman-teman Bigetron Delta. Dan kalau misalkan Kagendra sadar situasinya, sekarang Bigetron juga udah balik lagi berempat, teman-teman dari satu esportnya datang, harusnya Kagendra bisa punya pilihan lebih bijak lagi. Dan sekarang pilihan bijak mereka masih kuat untuk melawan team fight. Ini masuk agak tapi Rin kontaknya harus terkena tembakan cukup deras, bahkan headshot. Rino counter is coming. Berhasil mendapatkan 2 punggawa dari sang robot merah. Bahkan Dix pun terancam tapi Dix masih bisa mendapatkan karena 1 main Surya. Dan ternyata Bigetron ditumbangkan karena satu esports menambah poin eliminasi mereka 1/1 menjadi 3. Yes, satu esports seperti yang tadi aku bilang bisa menjadi faktor X yang mana akan membuat tempo pertempuran di antara kedua tim rusak. Bigetron Delta kehilangan 2 anggotanya di tangan seorang Rin dan sulit sekali untuk keluar karena di arah luar satu esports menunggu. Dengan adanya satu esports, Bigetron tidak punya jalan keluar dan mau tidak mau harus tusun di posisi ke-12 setelah 2 kali bermain secara konsisten. Dan kali ini kita akan melihat keberadaan Snowfall. Bagaimana posisi semangat, oke. Dan ternyata Jaslak juga akan saling tahu. Volt coba untuk menembak dari sisi yang cukup jauh. Obe juga masih menunggu momentum terlebih dahulu. Sebenarnya sudah sama-sama tahu. Tapi dengan adanya posisi yang terlalu jauh antara 2 player terhadap 2 player dari semangat. Oke, ini bakal jadi cukup tricky. Kalau Uai-nya masuk pada saat 2 punggawanya yang di depan belum, 2 temannya yang di depan belum dapat info. Ini bakal jadi sulit. Tapi Flies sudah mulai terkena tembakan begitu saja. Masuk begitu saja. Tapi lihat dari seorang John juga ternyata sempat diberikan satu tembakan. Oh my God. Di sisi kanan follow up dari arah Jaslak ternyata jauh lebih cepat walaupun ternyata masih ada seorang Volt yang bermain di sisi atap kali ini. Tenang, Pocket Market coba untuk membangkitin kembali dari seorang Uai dan coba untuk melakukan rematch kah kali ini? Ini harusnya kalau misalkan lihat dari semangat oke-nya punya pilihan bijak sih nggak usah di rematch karena satu pemain Uai di revive juga dengan 800 koin dan revivean yang biasa gitu loh, nggak langsung pakai UMP. Itu juga harusnya punya pilihan lebih bijak dan pergerakan dari Volt pun udah mulai mundur lagi ke arah belakang. Bisa jadi ke arah Garrison.
gitu ya kan, dan melakukan looting ulang karena karakteristik dari Semangat Oke sih nggak tim yang buru-buru banget gitu. Nah ini yang seru nih. Ini Bro, pertempuran bro. hidup dan mati nih. Ya benih ini Genesis Dogma ya, kalau mereka bisa kita bilang mungkin kalah lagi di sini Sama MBR lagi. sama MBR lagi gitu kan, jadi makin sulit lagi untuk melakukan pengejaran poin yang ada. Tapi kita akan beralih terlebih dahulu ke posisi pertempuran lainnya, bagaimana ternyata dari serang Kochel mampu untuk take down begitu saja. EVOS Divine kali ini menyisir area yang dijajaki oleh Indostar itu sendiri. Bagaimana ternyata Indostar akan terkurung terculik satu persatu juga anggotanya. Ray datang sebagai garda terdepan. Keluar demi global akan dibuka. Ras coba untuk menggocek. Namun lihat dari serang gede berhasil ber-take down sama serang Ras. Walaupun ternyata pada akhirnya Indostar juga harus tumbang di posisi ke-11. Oh sayangnya nggak ke-repap dulu sih, itu juga gedainya langsung di ending juga. Dan ya sejauh ini EVOS Divine berhasil clear pulau sebelah kiri dari Alpine karena untuk kontestan paling besar untuk EVOS di pulau sebelah kiri sih memang Indostars ya. Indostar itu bisa nguasain dari Ocean View sampai ke arah Bluefield loh, sendirian doang gitu. Betul, Biasa betul. seperti itu, tapi berhasil buat kocar kacir juga akhirnya oleh teman-teman dari EVOS Divine yang mereka tuh ngeloting nggak pernah langsung ke arah ini loh, nggak pernah langsung ke arah Forest Raid nih. Jadi mereka nggak terus sana tapi ngambil jalanan-jalanan terus motong pergerakan dari teman-teman Indostarsnya itu sendiri. Ini dia untuk total poin. Matoke udah dapat 41, wah GD baru 7 poin. Gigaton udah 51, tapi oh ternyata Genesis Dogma akan mendapatkan beberapa poin dari arah teman-teman Fagos. Karena Berli sudah berhasil dieliminasi dan terlihat tim Fagos juga tidak memiliki permainan yang betul-betul bisa membuat mereka menumbangkan ke arah Genesis Dogma. Ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman Genesis Dogma. Harus clear, nggak ada yang keculik dari GD-nya. Sehingga ini bisa menjadi poin tambahan. Tapi Boy sempat dia mendapatkan Koja. Karena tadi Kojanya sempat reload juga sih. Betul, untungnya teman-teman dari Genesis Dogma kali ini berkumpul secara tepat sehingga posisi mereka agak sedikit sulit untuk dikalahkan oleh seorang Boys sendirian. Dan kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana ternyata dari Genesis Dogma masih terus memantau, Kelihatan. melihat ke area vantage dan coba untuk dipaksa melakukan pengejaran. Ini dia yang memang dibutuhkan oleh Genesis Dogma. Seperti yang tadi aku bilang, di arah 2 map terakhir mereka tusun, objektif baru akan muncul. Tapi di sisi lain, Semangat Oke juga masih belum kendor. Lihat, JS Lux kali ini yang coba menyambangi ke arah Semangat Oke. Jis harus kehilangan satu orang Jojon terlebih dahulu. Walaupun ternyata dari seorang Sax juga harus menghilang. Karena di belakang penggunaan Tatsuya dari seorang Panzi ternyata cukup tepat waktu. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu pertempuran masih belum selesai. Lemparan granat bakal dilakukan. Panzi obainya harus terjatuh begitu saja. Dua anggota dari Semangat Oke akan terusir. Dan masih ada seorang Azura kali ini sendirian. Enggak, masih ada dua anggota ternyata yang masih bisa bertahan. Mereka coba untuk memaksimalkan posisi. Satu jam gagal. Dibalas sama seorang Uai begitu saja. Ending nampaknya Semangat Oke masih dua. Azura tersisa sendirian kali ini coba bersembunyi terlebih dahulu di balik tembok yang nampaknya menjadi harapan terakhir untuk seorang Azura. Bisa menahan nafasnya kali ini. Namun lawannya adalah seorang Volt yang mana kalau kita lihat langsung coba masuk dengan gagah berani. Setup keluar udah mulai dilakukan. Masih coba berada di area belakang. Lihat labirin keluar bakal coba dibuka terlebih dahulu. Namun itu dia Azura akhirnya terjatuh. Dan Semangat Oke menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka. Bro Semangat Oke ini Volt ini kelihatan banget mekanik CS-nya bro. Kedua alok. Parah bro. Kalau udah ngelihat masang dual jongkok sambil bisa muter-muter begitu, wah udah jangan diragukan lagi sih. Dan tentunya tadi dari seorang Azura masih untuk melakukan reviving ke arah satu pemain ya. Tapi yang jadi concern utama adalah Semangat Oke dan juga teman-teman dari Genesis Dogma ini sama-sama farming di areanya mereka masing-masing ke arah tim dua tim terbawah. Betul, betul. Gitu kan. JS Lux-nya dimakanin sama teman-teman Semangat Oke buat nambahin poin. Lalu Genesis Dogma-nya makanin ke arah Fagos. Ya itu sebenarnya menarik ya karena kita melihat akhirnya di antara kedua tim sama-sama sadar apa yang mereka butuhkan dan mereka coba menghindari satu sama lain tapi mereka mengincar satu target yang berbeda walaupun sama-sama di bawah. Sebenarnya ada kemungkinan juga loh mereka tuh ngincar satu tim yang sama, at least kayak contohnya misalnya Fagos diincar sama Genesis Dogma tapi ternyata ada Semangat Oke juga yang punya pikiran yang sama gitu kan untuk menambah pundi-pundi poin mereka. Dan untungnya di map kali ini, di Alpine kali ini hal tersebut tidak terjadi. Mereka mengincar dua tim yang berbeda sehingga pembagian poin eliminasi juga bisa didapatkan dari masing-masing tim dengan cukup seimbang. Iya, secara droppingnya juga memang cukup jauh ya antara tim dari Semangat Oke dan juga Genesis Dogma. MBR juga, nah ini nih menyelam lebih jauh lagi. Tadi
terlihat itu terakhir sempat kontak sama ini. Gede. Sama Gede Iya. gitu ya kan. Oh, Gikinya juga dapat lagi Berli loh dari Vagos. Lagi dan lagi. Mereka sama-sama farming poin eliminasi di tempat yang berbeda. Stadium menjadi tempat persinggahan untuk teman-teman dari Genesis Dogma, dan kalau kita lihat semangat OK-nya masih ada di arah belakang. By the way, JS Lux-nya man out belakang, terus Vagosnya di mana ya? Vagosnya satu lagi. Vagosnya di tengah itu. Masih ada di tengah dari seorang iya, Indra ya, dan gue melihat seharusnya ini nggak bakal bisa berbicara banyak juga dari seorang Indra, dan udah kebaca juga pakai dinokular gitu kan. Ada satu player Torat dengan melihat angka 1 seharusnya mereka akan cukup menggebu-gebu pastinya. Langsung coba disambangi walaupun ternyata seharusnya ada di atas. Di atas ya, jadi di atas menara, dan seharusnya tidak akan bisa terpantau dengan cukup mudah dari era Torat dan kawan-kawan. 1 poin eliminasi aja mereka. Dari tadi juga memang belum ada pertempuran intens yang mereka dapatkan ya. Iya, tapi at least lah secara rotasinya memang cukup aman. Udah ketahuan posisinya karena tadi sempat ada penggunaan send shockwave dari hammer yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Torat naik ke arah atas. Indra terkena shockwave-nya gitu loh. Mungkin Indra sendiri apa mungkin masih ada satu lagi gitu loh. Karena harusnya berdua. Surya masih ada tadi. Surya yang nge-revive juga ke arah Berli sama Boys. Atau tadi yang sempat kena kill itu Berli ya sama si Kiki ya. Iya betul. Turunnya nggak jauh-jauh dari Genesis Dogma lagi, betul, dan itu yang membuat akhirnya Berli juga harus tumbang begitu saja. Tapi lihat dengan tempo yang sebegitu lambatnya MBR, akhirnya kita pantau lagi. Mereka ternyata udah sampai ke arah River Mode juga. Gesekan pertama yang mereka dapatkan juga ternyata tidak terlalu membuahkan hasil apapun. Karena sama-sama menghindari pertempuran, tapi Del kali ini melakukan penyerangan terhadap Kagendra. Rap udah mulai terjatuh begitu saja, bahkan dari seorang Red juga harus terjatuh. Bagaimana Del bisa mendapatkan 2 kill sekaligus, membuat akhirnya Kagendra kali ini sedikit kewalahan coba untuk menghindari pertempuran. Namun ada Koja yang melakukan pengejaran secara intens. Lihat bagaimana Koja tidak mau kehilangan makanan mereka. Portal cepet banget dari seorang Reva, masih bisa menghindari gempuran yang dimiliki oleh Genesis Dogma. Bahkan ada faktor X, ada yang datang, yaitu satu e-sport yang bisa masuk begitu saja. Surya kakinya kelihatan, gak bisa bersembunyi di balik pohon dan harus menjadi makanan tambahan untuk Genesis Dogma kali ini. 8 poin eliminasi, bahkan masih ada satu e-sport yang harus mereka hadapi. Masihkah ada Portal Go yang mereka miliki untuk bisa masuk ke dalam zona, atau mereka dipaksa harus bertempur? Semangat mungkin, sayang sekali keadaan akan berbalik sepertinya untuk Genesis Dogma. Tapi Genesis Dogma juga masih belum tenang, masih belum aman. Karena mereka masih berada di arah luaran zona. Ada MBR dengan komponen yang sudah mereka miliki melepaskan tembakan dari kejauhan sana. Kagendra sudah dieliminasi. Ada JS Lux juga yang akan menjadi makanan untuk teman-teman dari tim Tora. Tapi sayangnya, 2 pemain dari tim Toranya tumbang. Ini jadi kesempatan untuk teman-teman MBR yang sudah masuk ke arah dalam. Oh my god, Torat rata semuanya di dalam satu celah yang sama. Ya, serangan luar biasa sekali, sense yang mantap. Tapi lihat satu serangan tambahan bakal coba dilakukan oleh Genesis Dogma. Begitu cepat datang kali ini down. Satu Dragon bakal coba dipegang terlebih dahulu, menghancurkan beberapa glual yang ada. Masih mencari para penggawa dari MBR yang tersisa karena habis saja bertempur. Berarti Dels yang harus terjatuh. Miss Glual membuat dirinya tidak bisa mengurung diri dan harus membuka posisi terhadap satu lawannya yang mendapatkan free hit. Koja berada di luar, harus mengalihkan diri nampaknya, karena kalau tidak ini bakal jadi cukup berbahaya. Coba untuk disisir terlebih dahulu. Oke, nggak mau bersuara. Ketahuan, pertempuran bakal dilanjut. Berarti Koja gak bisa bertahan dan harus post di hashtag ke-6 dari Genesis Dogma kali ini. Gue barusan mau nyuruh dia naik mobilnya jadi penumpang aja. Iya, bisa. Iya, cuma sayangnya kan gak bisa di belakang gitu kan. Tapi at least dia gak bakal menimbulkan suara apapun gitu loh. Tapi udah gak punya pilihan lagi juga sih, Pak. Iya, makanya. 4 orang soalnya yang keluar ya. Itu pilihan paling kocak sih ya, gue bilang dia. Tapi pertempurannya masih terjadi. Evos Divine akan berusaha untuk melumpuhkan more team si arah tim yang katanya selalu dibilang musim kemarin cuma bisa Alpine. Tapi sejauh ini juga masih terbukti karena mereka masih masuk ke 5 besar. Bahkan Evos Divine pun sulit untuk menghadapi ke arah more timnya. Miss ternyata dari seorang Abax sendirian di bagian bawah bersama dengan Ray yang berada di bagian atap, saling bertukar poin eliminasi. Ada tembakan juga yang connect menuju ke arah seorang Ray, dipaksa mundur lagi ke arah belakang. Berli masih ada ternyata dia di tengah-tengah. Masih ada sendirian, bro. Berli nahan banget, bro, demi bisa dapetin 1 placement, dan sekarang zonanya juga masih berpihak ke arah seorang Berli. At least
bakal aman masuk 3 besar nampaknya. Karena kalau kita berbicara EVOS, ini masih berada di luar juga bersamaan dengan Morph yang keadaannya 2 lawan 2 memang di area luar. Lihat ada menyambut ke arah seorang Zero. Satu charge buster langsung mendapatkan satu posisi dengan cukup enak di sana. Lihat Zero harus tumbang lagi dan lagi. Abax akan segera masuk dengan gagah berani kali ini. Duel coba dilakukan terlebih dahulu 1 jam sebelum menaik sasaran. Coba untuk melarikan diri para penggawa Morph yang tersisa dan masih bisa untuk memberikan perlawanan walaupun ternyata di sisi lain Ray juga harus terjatuh. Abax berarti akan bermain sendirian kali ini. Coba untuk dihajar begitu saja. Terakhirnya tidak mampu untuk bertahan terlalu lama karena berhasil coba di take down Ray yang masih bertahan, masih mampu untuk bermain tapi tidak untuk Morph dan juga tim Vagos yang harus tumbang di posisi kelima dan juga keempat karena keluar zona adalah hal yang cukup sulit untuk bisa kembali ke dalam posisi Besto dari satu esports. Kali ini bakal coba disambangi oleh seorang Besto dan Made juga masih mendapatkan posisi free hit Miga. Ini dia MBR Epsilon dengan keunggulan pemain yang dimiliki dari Valtrogunnya dalam mode luncur dan masih ada follow up dari seorang Real. Luar biasa sekali. Dua pemain ini bersinergi dengan gagah berani. EVOS Divine masih ada di sendirian tapi Made harus tumpangkan seorang Topek di sana. Coba dibalas ke seorang Ray yang masuk. Satu pemain tersisa akan melawan 2 pemain dari arah MBR Epsilon. Masih ada tembakan dari seorang Ray. Akan mencoba melawan dengan charge busternya 1 lawan 3 sepertinya. Dan Ray yang tumbang ini menjadi Puya MBR Epsilon. MBR akhirnya strategi undergroundnya membuahkan hasil dan mendapatkan Boya. Dan selamat datang kembali untuk Baby Lee. MBR Epsilon luar biasa turun dari dog, dia nggak ada gangguan apa-apa di early game tapi mereka bisa membuyahkan game ini dengan sangat bagus karena bisa gue bilang situasi mereka itu nggak enak-enak banget.